Selama hampir 2,5 tahun memimpin Kabupaten Buleleng, penjabat Bupati Ketut Lihatnyana telah berhasil mencatatkan sejumlah keberhasilan dan raihan prestasi dari berbagai sektor urusan pemerintahan. Sejak pertama kali dilantik pada Agustus 2022 lalu, Lihatnyana bertekad menjadikan Kabupaten Buleleng sebagai barometer bagi daerah lain. Tata kelola pemerintahan coba nanti kita akan tata kembali sehingga benar-benar Buleleng itu menjadi sebuah barometer bagi kabupaten-kabupaten yang lain di Bali. Hal itu pun ditunjukkan dengan berbagai upaya dan kerja keras guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sehingga menjadikan Kabupaten Buleleng diperhitungkan baik di tingkat Provinsi Bali maupun di kancah nasional. Lihatnyana dipercaya kembali oleh Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri untuk menjabat sebagai penjabat Bupati Buleleng untuk periode ketiga pada tanggal 8 Agustus 2024 lalu. Dalam hal tata kelola keuangan daerah pada tingkat regional Jawa Bali, Pemkab Buleleng berhasil meraih predikat percepatan dan peluasan digitalisasi daerah P2DD terbaik pertama pada tahun 2022, terbaik kedua pada tahun 2023, dan kembali berhasil menjadi terbaik pertama pada tahun 2024. Wilayah Jawa Bali, pemenangnya Kabupaten Buleleng. Hal ini tidak terlepas dari upaya serius Lihatnyana untuk menerapkan digitalisasi transaksi keuangan daerah, baik dalam transaksi penerimaan daerah maupun dalam pembayaran barang dan jasa. Salah satunya, Pemkab Buleleng menjadi kabupaten pertama di Bali yang menerapkan pembayaran barang dan jasa dengan Kartu Kredit Indonesia atau KKI. Atas keberhasilan ini, Pemkab Buleleng mendapatkan dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar 2,3 miliar rupiah. Keberhasilan lain dalam tata kelola keuangan adalah realisasi pendapatan asli daerah yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada akhir 2021, realisasi PAD Buleleng hanya sebesar 391 miliar rupiah lebih. Sedangkan pada tahun 2022, realisasi PAD Buleleng meningkat menjadi 433 miliar rupiah lebih. Adapun pada akhir tahun 2023, realisasi PAD sebesar 460 miliar rupiah lebih. Dan sampai dengan minggu ketiga bulan Desember 2024, sudah mencapai 474 miliar rupiah lebih. Sedangkan target PAD yang dipasang pada APBD tahun 2025 sebesar 661 miliar rupiah lebih. Pemerintah Buleleng juga berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-10 kalinya secara berturut-turut pada tahun 2024 ini untuk laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023. Opini WTP ini kembali diberikan BPK RI tidak terlepas dari tingkat kepatuhan Pemkab Buleleng dalam tata kelola keuangan daerah. Opini WTP untuk LKPD tahun 2022, BPK RI memberikan 14 buah catatan. Adapun WTP untuk LKPD tahun 2023 menjadi WTP paling berkualitas dari yang sebelumnya, hanya dengan 8 buah catatan saja. Penjabat Bupati Lihatnyana sangat serius memperbaiki tata kelola kepegawaian di Kabupaten Buleleng. Salah satunya dengan perbaikan sistem merit. Atas inisiatifnya, sejumlah pejabat eselon 2, eselon 3, dan eselon 4 telah melaksanakan asesmen untuk memetakan potensi dan kompetensi pegawai. Atas berbagai upaya dalam pembenahan sistem merit tersebut, pada akhir tahun 2022, Pemkab Buleleng berhasil meraih predikat sangat baik dalam penerapan manajemen ASN.
Terbaru, tahun 2024 ini Pemkab Buleleng kembali meraih penghargaan sistem merit dengan predikat sangat baik atau dengan nilai 347,5. Penghargaan diserahkan langsung oleh pelaksana tugas Kepala BKN pada tanggal 19 Desember 2024 lalu di Jakarta. Selain itu, pada tahun 2024 ini, pemerintah Kabupaten Buleleng telah mendapat pengecualian dari Komisi Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan seleksi terbuka dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama. Hal itu dikarenakan Pemkab Buleleng telah berhasil menerapkan manajemen talenta dengan aplikasi SIMATA, Sistem Informasi Manajemen Talenta. Penggunaan aplikasi ini pun telah dipaparkan di hadapan Komisioner KASN secara langsung oleh penjabat Bupati Lihatnyana. Untuk di Provinsi Bali, hanya pemerintah Provinsi Bali dan Pemkab Buleleng saja yang telah dikecualikan melaksanakan seleksi terbuka dan hanya dengan memakai aplikasi SIMATA. Hal lain yang juga membanggakan dalam tata kelola kepegawaian saat ini adalah dengan dibukanya kesempatan seluruh pegawai non-ASN untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dengan komunikasi yang intensif antara penjabat Bupati Lihatnyana dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah Kabupaten Buleleng memperoleh 4.124 formasi P3K yang dikhususkan untuk pegawai non-ASN. Bahkan, seluruh tenaga sopir yang sebelumnya tidak masuk pendataan BKN pada tahun ini telah diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K. Hal ini tentu saja membawa angin segar bagi seluruh pegawai non-ASN di Buleleng. Mengingat penantian panjang tanpa kepastian yang tahun ini berhasil dituntaskan. Saya selaku pejabat kepala daerah, pejabat bupati, utang saya hanya satu. Sekarang ini, Pak Acari. Bagaimana seluruh tenaga kontrak yang ikut tes dapat berubah statusnya menjadi pegawai P3K. Adapun pengumuman kelulusan seleksi P3K ini dilaksanakan antara tanggal 27 Desember hingga 30 Desember 2024. Om Swastiastu, saya Komahadi, salah satu pegawai kontrak di Kabupaten Buleleng. Ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak PJ Bupati Buleleng karena sudah memperjuangkan kami sebagai P3K di Kabupaten Buleleng. Semoga Bapak PJ Bupati sehat selalu dan sukses terus. Om Santi Swastiastu. Selama hampir 2,5 tahun memimpin Buleleng, penjabat Bupati Lihatnyana juga berfokus pada penuntasan 3 agenda prioritas nasional, yaitu penurunan kemiskinan ekstrim, penurunan angka stunting, dan pengendalian inflasi. Dalam hal penurunan kemiskinan ekstrim, Lihatnyana membangun kolaborasi dengan beberapa perusahaan yang ada di Buleleng melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL perusahaan untuk membangun bedah rumah keluarga miskin ekstrim yang pengerjaannya dibantu oleh TNI. Sepanjang tahun 2023 dan 2024, Lihatnyana sudah menuntaskan bedah rumah keluarga miskin ekstrim sebanyak 288 unit rumah. Pada tahun 2022, angka kemiskinan ekstrim di Buleleng mencapai 10.312 KK. Dari angka tersebut dilakukan verifikasi dan validasi secara ketat sehingga pada akhir tahun 2022 diperoleh angka sebesar 349 KK dan pada akhir tahun 2023 angka kemiskinan ekstrim di Buleleng sudah mencapai 0. Hal itu dipertegas dengan Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menyatakan
estimasi jumlah penduduk miskin ekstrim di Kabupaten Buleleng pada akhir tahun 2023 yaitu 0. Selain program bedah rumah, Lihatnyana juga memberikan bantuan sosial uang bagi seluruh keluarga miskin ekstrim sebesar Rp450.000 per kakak per bulan. Total anggaran yang digelontorkan untuk program ini mencapai 3,1 miliar rupiah lebih selama tahun 2023 sampai dengan 2024. Berbagai upaya tersebut telah diakui keberhasilannya oleh pemerintah pusat, dan atas keberhasilan menuntaskan kemiskinan ekstrim ini, pemerintah Kabupaten Buleleng memperoleh dana insentif fiskal sebesar 5,5 miliar rupiah lebih yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Lihatnyana juga berfokus pada penurunan angka stunting di Buleleng. Pada awal menjabat di tahun 2022, prevalensi stunting di Buleleng mencapai 11%. Angka ini pun menempatkan Buleleng sebagai kabupaten dengan prevalensi tertinggi di Bali. Melihat kondisi tersebut, Lihatnyana pun bergerak cepat dengan memadukan berbagai program multisektoral yang melibatkan setidaknya 14 SKPD pemerintah daerah dan pemerintah desa. Upaya serius itu pun memperoleh hasil. Pada akhir tahun 2023, prevalensi stunting di Buleleng menurun drastis menjadi 6,2% dan pada tahun 2024 mencapai 3,2%. Dan angka ini pun merupakan angka prevalensi stunting terendah di Bali. Atas keberhasilan ini, Pemkab Buleleng kembali meraih dana insentif fiskal sebesar 5,3 miliar rupiah lebih dari pemerintah pusat. Dalam hal pengendalian inflasi, Lihatnyana sudah berhasil menjaga tingkat inflasi di Buleleng. Berbekal berbagai pengalaman sebagai birokrat di Pemprov Bali, Lihatnyana menyusun berbagai strategi dan langkah taktis lainnya untuk menjaga inflasi di Buleleng tetap terkendali. Pada akhir tahun 2022, inflasi di Buleleng mencapai 4,63%. Kemudian pada tahun 2023, angka inflasi sebesar 4,31% secara year on year. Sedangkan sampai dengan akhir November 2024 ini, angka inflasi di Buleleng hanya sebesar 1,61% secara year to date. Angka ini pun menjadi angka inflasi terendah di Bali. Selain itu, angka inflasi di Buleleng masih jauh di bawah ambang batas nasional, yaitu sebesar 2,5% plus minus 1. Atas keberhasilan ini, Pemkab Buleleng berhasil meraih dana insentif fiskal sebesar 11,4 miliar rupiah lebih. Salah satu inovasi yang digagas oleh penjabat Bupati Lihatnyana dalam pengendalian inflasi yaitu dengan memanfaatkan lahan tidak produktif milik Pemkab Buleleng yang berlokasi di Kelurahan Banyuasri menjadi hutan kota yang ditanami cabai, yang mana pengelolaan tanaman cabai tersebut diserahkan kepada kelompok tani dan hasilnya dibeli oleh PD Swatantra untuk dijual kembali kepada pedagang di pasar dengan harga di bawah harga pasar. Cara ini ternyata sangat efektif dalam mengendalikan harga cabai di pasaran dan berimplikasi positif dalam pengendalian inflasi di Kota Singaraja. Saya belajar dari Pak PJ Bupati Buleleng, strateginya 4K plus, itu mulai dari keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi pangan, dan komunikasi yang efektif, serta memberikan subsidi dan bantuan sosial. Nah, beliau latar belakangnya di bidang pangan, pertanian, jadi sangat paham betul. Dalam bidang penyelenggaraan pelayanan publik, penjabat Bupati Lihatnyana terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pada akhir tahun 2023 lalu, Pemkab Buleleng telah secara resmi memiliki Mall Pelayanan Publik MPP yang operasional pelaksanaannya diresmikan oleh penjabat Gubernur Bali pada 8 Desember 2023.
Saat ini, MPP Kabupaten Buleleng telah mengintegrasikan 187 layanan baik perizinan dan non-perizinan dengan melibatkan 22 instansi pelayanan baik OPD maupun instansi vertikal. Hal ini sebagai wujud optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus mewujudkan birokrasi berdampak bagi masyarakat Buleleng. Dalam hal penanganan infrastruktur, sepanjang tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 ini, sejumlah proyek infrastruktur fisik telah berhasil dituntaskan oleh penjabat Bupati Lihatnyana. Renovasi Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja berhasil dituntaskan pada pertengahan tahun 2023 lalu. Gedung ini pun sekarang mempunyai wajah baru, lebih megah dan representatif. Pada tahun 2023 lalu, sejumlah ruas jalan dan jembatan juga berhasil dituntaskan. Antara lain, Jembatan Jalan Bukit Lempuyang lingkungan Bakung Sukasada, Jembatan Tukat Tembau Cekung ruas Jalan Bebetin Kecamatan Sawan, Jalan menuju TPA Bengkale, Jalan menuju Pura Segara Rupak, serta sejumlah ruas jalan lainnya. Tahun 2024 ini, ruas jalan yang menghubungkan Banjar Dinas Tegehe, Desa Pakisan, menuju Banjar Dinas Kelandis sepanjang 3,4 km. Pembangunan jalan ini setidaknya telah dinanti oleh masyarakat setempat selama hampir 30 tahun. Sudah berapa tahun Kak yang di jalannya ini? 35 tahun. Saya juga mendengar jalan yang sekarang sedang dikerjakan itu hampir 30 tahun lebih. Itu harapan masyarakat Pakisan. Dan tahun ini berhasil dituntaskan oleh penjabat Bupati Lihatnyana. Selain itu, rehabilitasi ruas jalan Desa Jagerage sepanjang 1,7 km juga berhasil dituntaskan tahun ini, serta sejumlah ruas jalan lainnya di seluruh kecamatan di Buleleng. Total jalan yang diperbaiki pada tahun 2023 dan 2024 yaitu sepanjang 52,95 km. Bagi warga Pakisan, saya dari Dusun Samboni, saya mengapresiasi pemerintah pada saat ini biar bisa turun ke lapangan, bisa melihat langsung bantuan-bantuan yang sudah digelontorkan ke bawah sehingga ini udah nyambung. Terima kasih atas kinerja Bapak PJ Bupati Buleleng yang selama ini sudah luar biasa memberikan kebutuhan bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh Desa Pakisan pada umumnya. Infrastruktur di bidang pendidikan juga tidak luput dari sasaran perbaikan. Sepanjang tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, Pemkab Buleleng setidaknya telah mengeluarkan anggaran sebesar 73,4 miliar rupiah lebih untuk pembangunan atau rehabilitasi bangunan atau gedung pada satuan pendidikan di tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP di Buleleng. Tahun 2024 ini, Lihatnyana juga membangun jogging track di lapangan Buana Patra Singaraja. Hal ini pun mendapat apresiasi positif dari sejumlah kalangan, baik warga masyarakat maupun dari penggiat olahraga. Swastiastu, perkenalkan nama saya Dwi dari Sambangan dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak PJ Bupati telah mewujudkan trek jogging ini karena sekarang kami lebih bisa jogging dengan nyaman dan menggunakan gor ini sebagaimana mestinya, dan semoga fasilitas yang Bapak berikan ini bisa dimanfaatkan oleh warga Buleleng, dan harapan saya kepada Bapak selalu sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih Bapak. Proyek yang menelan anggaran sebesar 1 miliar rupiah ini juga akan dilengkapi dengan taman bermain anak-anak dan diproyeksikan menjadi prasarana olahraga yang representatif, nyaman, aman, dan ramah anak. Di bidang kesehatan, penjabat Bupati Lihatnyana juga terus berupaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Pemkab Buleleng konsisten mempertahankan status Universal Health Coverage atau UHC dalam perlindungan sosial kesehatan.
Dan sejak awal tahun 2023, masyarakat bisa berobat ke rumah sakit hanya dengan membawa KTP saja. Kita dengan membawa surat keterangan dari desa dan foto orang sakit dan rumah dari orang sakit tersebut, kita udah bisa gratis. Terima kasih juga kepada Bapak PJ yang sudah memprogramkan yang paling baik untuk Buleleng. Om Swastiastu, nama tiang Ninengah Murniase. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak PJ Bupati Buleleng. Kami sudah bisa berobat dengan menggunakan KTP saja. Pelayanan kesehatan yang optimal dan prima, khususnya bagi masyarakat di Buleleng Barat, juga diwujudkan dengan perubahan status RSUD Tangguh Wisya menjadi BLUD. Dengan status BLUD ini, maka pelayanan di rumah sakit bisa lebih fleksibel dan optimal. Bahkan, dalam waktu dekat RSUD Tangguh Wisya akan membangun layanan hemodialisa. Dengan layanan ini, maka masyarakat yang memerlukan layanan cuci darah akan semakin dekat dan mudah, khususnya bagi masyarakat di daerah Buleleng Barat. Terbaru, penjabat Bupati Lihatnyana juga berhasil mewujudkan layanan jantung dan otak atau cath lab di RSUD Buleleng. Dengan adanya cath lab tersebut, masyarakat Buleleng tidak perlu lagi ke Denpasar untuk mendapatkan penanganan penyakit jantung dan otak. Selain itu, Pemkab Buleleng bekerja sama dengan Yayasan Mara Jingga Bangkit Sejahtera untuk menyediakan rumah singgah di Denpasar. Nantinya, fasilitas ini akan dimanfaatkan oleh warga kurang mampu asal Buleleng yang harus berobat atau dirujuk ke rumah sakit umum pusat yang ada di Denpasar, termasuk menyediakan sarana transportasi berupa mobil yang bisa dimanfaatkan pula oleh warga kurang mampu untuk berangkat menuju Denpasar. Penjabat Bupati Lihatnyana juga berhasil menurunkan angka pengangguran di Buleleng. Pada akhir tahun 2022, data BPS menunjukkan tingkat pengangguran terbuka di Buleleng mencapai 5,2% dan pada tahun 2023 menurun menjadi 3,6%. Pada tahun 2024 ini, tingkat pengangguran terbuka kembali menurun menjadi 2,06%. Hal ini tidak terlepas dari upaya penjabat Bupati Lihatnyana dalam mengoptimalkan peran UMKM serta beberapa sektor ekonomi kreatif lainnya dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Dalam pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, Lihatnyana memberikan ruang promosi dan berkreasi bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Hal itu dibuktikan dengan setiap event yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng hanya boleh diisi oleh seniman dan musisi lokal Buleleng, serta stand UMKM atau pameran hanya boleh diisi oleh pelaku UMKM lokal Buleleng. Lihatnyana juga membangun seni dan budaya di Kabupaten Buleleng dengan serius. Pada masa kepemimpinannya, Lihatnyana berhasil melakukan rekonstruksi tari tani dan juga tari Pancasila. Dua tari tersebut diciptakan oleh seniman Buleleng Iketut Merdane pada tahun 1950. Rekonstruksi berhasil dilakukan dengan kerja keras serta dukungan seluruh pihak di Buleleng, termasuk anak dari sang pencipta tari. Tari ini seakan dilupakan dan punah mengingat tari ini tidak ditarikan selama 30 tahun lebih. Rekonstruksi dua tari ini menjadi bukti keseriusan Lihatnyana sebagai kepala daerah untuk menjaga seni dan budaya di Buleleng. Pada tahun 2024 ini telah digelar Pesta Demokrasi, yaitu pemilihan umum presiden, pemilu legislatif, dan pemilihan kepala daerah serentak nasional
tahun 2024. Seluruh perhelatan tersebut berjalan secara aman, damai, dan demokratis. Penjabat Bupati Lihatnyana bersama Forkopimda, KPU, Bawaslu, serta perangkat daerah terkait lainnya melaksanakan koordinasi secara intensif guna mempersiapkan dengan baik seluruh tahapan pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Pemkab Buleleng juga telah menyalurkan hibah kepada KPU Buleleng, Bawaslu Buleleng, Polres Buleleng, dan Kodim Buleleng yang totalnya sebesar 68,17 miliar rupiah lebih. Dana tersebut untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 sekaligus memastikan semua tahapan pilkada dan keamanan di wilayah Buleleng terlaksana dengan baik. Pemerintah Kabupaten Buleleng di bawah kepemimpinan penjabat Bupati Lihatnyana melaksanakan kinerja dengan sangat baik dan diakui oleh pemerintah pusat. Ini terbukti dari diperolehnya dana insentif fiskal dari tahun 2022 hingga tahun 2024 dengan total 104 miliar rupiah lebih. Jumlah tersebut diperoleh dari keberhasilan berkinerja baik dalam hal penurunan angka stunting, penanganan kemiskinan ekstrim, komitmen penggunaan produk dalam negeri atau TKDN, pengendalian inflasi, serta realisasi belanja daerah dan digitalisasi keuangan daerah. Semua dana yang diperoleh tersebut digunakan kembali untuk mengakselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Buleleng. Sepanjang tahun 2022 hingga 2024, sejumlah raihan prestasi bergengsi berhasil ditorehkan Pemkab Buleleng, di antaranya TP2DD Kabupaten Terbaik Jawa Bali tahun 2022, Penghargaan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Proaktif tahun 2023, penerimaan dana insentif fiskal tahun 2023 dari Wakil Presiden Republik Indonesia, penghargaan Kartika Pamong Praja Muda dan Alumni Kehormatan tahun 2023 dari IPDN, penghargaan opini kualitas tertinggi dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023, opini wajar tanpa pengecualian WTP ke-10 secara berturut-turut atas pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2023, penghargaan Anugerah Merdeka Belajar tahun 2024 kategori pemerintah daerah transformatif dalam pengelolaan program Indonesia Pintar, TP2DD Kabupaten Terbaik Jawa Bali tahun 2024. Dan juga tidak kalah penting adalah Buleleng dinobatkan sebagai kabupaten sangat inovatif dari Kementerian Dalam Negeri serta puluhan prestasi membanggakan lainnya. Hal ini sebagai bukti keberhasilan dari komitmen Pemkab Buleleng menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik. Tentunya prestasi ini tidak bisa diraih tanpa dukungan dari seluruh pihak. Kolaborasi yang baik dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Buleleng yang telah menjadi mitra dalam pembangunan di Kabupaten Buleleng, termasuk dukungan dari seluruh jajaran birokrasi di lingkup Pemkab Buleleng yang telah bekerja keras dan saling berkolaborasi untuk mewujudkan prestasi-prestasi tersebut. Dan juga stakeholder terkait lainnya seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pihak swasta yang sudah mendukung berbagai program pembangunan di Buleleng sehingga bisa meraih prestasi selama ini. Seluruh capaian yang berhasil diraih selama 2,5 tahun kepemimpinan penjabat Bupati Lihatnyana merupakan suatu bukti keseriusan dalam menangani berbagai persoalan yang dihadapi di Kabupaten Buleleng. Bersama-sama dengan jajaran perangkat daerah, Lihatnyana berhasil memperbaiki sistem tata kelola dan kualitas pelayanan publik di Buleleng. Namun, masih banyak pula yang belum tercapai mengingat singkatnya waktu kepemimpinan penjabat Bupati Lihatnyana. Berbagai sektor masih harus terus dipacu seperti di bidang infrastruktur,
pendidikan, pendapatan, khususnya di sektor retribusi dan sektor-sektor lainnya. Semua itu menjadi tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta seluruh jajaran birokrasi Pemkab Buleleng guna lebih menyejahterakan masyarakat Buleleng. Di balik itu semua, dengan tagline Buleleng Berbangga, penjabat Bupati Lihadnyana selalu menanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat Buleleng untuk tetap bangga menjadi orang Buleleng.